Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Media Excel dan Aplikasi. Nah, ini adalah menu input transaksinya ya. Dua ini. Nah, nanti dari input transaksi di menu ini, nanti secara otomatis aplikasi akan menyajikan laporan buku besar, laporan keuangan, dan rincian keuangan ini. Ya. Nah, di sini laporan buku besarnya ya. Saya klik. Ini adalah laporan ringkasan buku besar. Jadi saya buat ringkas ya, laporan buku besarnya. Nih. Buku besar sampai bawah ya. Nih. Jadi buku besar ini akan menyajikan nilai debit dan kredit dari masing-masing jurnal dan masing-masing akun ya. Dari mulai saldo awal sampai dengan saldo akhir. Ya, udah otomatis jadinya masuk ke sini. Oke, saya klik back. Selanjutnya di sini ada laporan keuangan. Nah, di menu laporan keuangan ini ada neraca lajur, arus kas, rekonsiliasi antar jurnal, ada rincian aktivitas keuangan, ada aktivitas keuangan, dan posisi keuangan. Saya klik neraca lajur. Ini adalah neraca lajurnya ya. Dari mulai neraca saldo, lalu aktivitas keuangan. Kalau di badan usaha komersil itu ya, itu disebut dengan laba rugi di sini. Nah, ini posisi keuangan. Kalau di komersil itu neraca ya. Ini. Terus nanti otomatis akan muncul di sini teman-teman. Ini neraca lajurnya, ini sampai bawah terus ya. Nah, di sini. Nah, ini ya, bisa dilihat. Jika input jurnalnya benar, nah udah otomatis ya, aplikasi ini pasti akan balance ya. Tapi saya jamin jika teman-teman menginput jurnalnya itu tidak salah pilih akun ya, itu pasti balance. Atau mungkin kalau jika terjadi mutasi antar jurnal, ya itu pasti balance. Tapi jangan khawatir, nanti di aplikasi ini ada yang namanya kontrol rekonsiliasi antar jurnal. Nanti saya kasih tahu ya. Nah, di sini ada aktivitas keuangan ya. Nah, di sini bisa dilihat, di sini ada, kalau di komersil itu ada labanya ya, laba. Namun kalau di nirlaba itu namanya surplus atau defisit. Nanti dari nilai surplus ini akan masuk ke posisi keuangan ini ya. Akan masuk di sini sehingga neraca atau posisi keuangan organisasi nirlaba tersebut menjadi balance. Ya. Oke, ini neraca lajur. Saya klik back. Ada arus kas ya teman-teman. Di sini arus kas. Nah, ini adalah arus kas. Nah, arus kas ini akan menginformasikan dana itu masuk dan keluarnya itu kemana aja. Ya, seperti ini ya. Nih. Nah, arus kas ini menggunakan metode langsung. Nah, ini sampai bawah. Nah, nanti akan menginformasikan ini. Dana periode awal 305 juta. Sekian ya. Lalu ada kenaikan dan penurunan 18.885.000 minus ya. Lalu dana periode akhir 286.718.334. Nah, nilai ini itu sudah pasti sama dengan di sini teman-teman. Ini saya blok ya. Nah, ini bisa dilihat di bawah ini ya. 286.718.334. Nih, di arus kasnya 286.718.334. Sama kan? Oke, selain arus kas dan bank itu ada rekonsiliasi antar jurnal. Nah, rekonsiliasi antar jurnal ini itu fungsinya untuk mengontrol rekonsiliasi kas dan bank. Jadi untuk mengontrol catatan transaksi jika terjadi mutasi antar jurnal ya. Nah, kalau misalnya di sini ada mutasi ya, misalnya dana pengelola mengisi kas ya, dan kas transfer ke dana pengelola ya, maka di masing-masing jurnal ini harus diinput. Jika kas menerima dana dari dana pengelola, maka di kas ini diinput sebagai penerimaan, dan di jurnal dana pengelola diinput sebagai
pengeluaran ya. Sebaliknya jika kas, karena kas kebesaran ya, lalu ditransfer ke dana pengelola, ya kan, maka harus diinput di jurnal kas ini, diinput sebagai pengeluaran, ya kan, dan di dana pengelola diinput sebagai penerimaan. Nah, tapi kalau terjadi salah satu tidak diinput ya, maka di kontrol rekonsiliasi kas dan bank ini akan terjadi selisih. Ya. Nah, di video saya yang sebelumnya juga sudah saya jelaskan ya mengenai hal ini. Ya. Sudah saya jelaskan. Jadi enak, kita bisa kontrol di sini. Oke. Saya klik back. Lalu di sini ada juga rincian aktivitas keuangan. Nah, ini aktivitas keuangannya ya, dari mulai penerimaan dana sampai dengan penyaluran. Nih. Jadi per bulan ya di sini tuh. Bisa dilihat per bulan. Nih. Tuh ya. Jadi enak teman-teman. Ya. Oke, saya klik back. Selain rincian aktivitas keuangan, ada juga aktivitas keuangannya ya. Nah, ini adalah aktivitas keuangan globalnya ya. Ya, biasanya ini untuk laporan pajak gitu ya. Nih. Jadi kalau aktivitas keuangan itu ya, kalau di badan usaha komersil itu namanya laba rugi. Ya. Oke, saya klik back lagi. Di sini ada juga posisi keuangan. Ya. Posisi keuangannya. Nah, ini ya, posisi keuangan yang ini itu berasal dari input saldo awal yang ada di coak tadi ya. Nih. Ya. Jadi ini adalah bagian aktiva atau aset ya, bagian kiri, dan ini bagian kewajiban dan neto, ini bagian kanan. Sebenarnya begitu ya. Nih. Ya. Ini saldo awal pada input di coak tadi ya. Karena balance ya tuh sama 1228752 di sini 1228752 nanti secara otomatis dari inputan jurnal tadi akan masuk di sini teman-teman. Nih. Nah, ini yang sekarang yang berjalan nih. Di sini yang berjalan 1236912.500. Kalau di bagian aktifanya, aktiva atau asetnya 1236912.500. Di sini 1236912.500. Ya. Jadi balance. Dan nilai apa ya namanya? Nilai dari aktivitas keuangan ini ya. Ini kan ada surplusnya ya. Sebesar 410.000 itu masuk di sini teman-teman. Di posisi keuangan ini. Nih 410.000. Ini masuk di sini ya. Tuh. Jadi enak dengan aplikasi ini. Saya jamin kemungkinan ketidakseimbangannya laporan keuangan itu bisa diminimalisir. Kenapa? Sudah ada kontrol rekonsiliasi kas dan bank ini. Jadi kita ngeceknya gampang ya. Oke, saya klik back. Nah, buat teman-teman semua yang ingin menggunakan aplikasi ini atau ingin memperoleh aplikasi ini, silakan saja hubungi saya lewat email bisa, lewat WA bisa, atau telepon bisa ya. Dan alamat email serta nomor handphonenya itu saya sertakan di deskripsi video ini. Silakan saja hubungi saya kapan saja, selama saya sedang tidak mengendarai kendaraan pasti akan saya balas ya. Dari saya cukup sekian. Semoga bermanfaat. Salam media Excel dan aplikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.